Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi umat Nabi Muhammad SAW dengan dua pusaka yang menjadi jaminan keamanan dari azab Allah di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW itu sendiri dan istighfar. Allah menegaskan jaminan tersebut di dalam firman-Nya, yaitu surah Al-Anfal ayat 33. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang kamu meminta ampun. Dahulu orang-orang kafir Quraisy sering meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar diturunkan azab kepada mereka untuk membuktikan kebenaran ajarannya. Namun Allah tidak mengazab mereka karena Nabi berada di antara mereka. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengetahui adanya wahyu tersebut, mereka malah semakin menjadi-jadi kedurhakaannya. Karena menurut mereka, jika memang ada yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran, maka sesuai dengan bunyi ayat tadi, mereka tidak akan diazab oleh Allah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy terus saja menebar kebenciannya kepada Nabi SAW. Sepeninggal beliau, jaminan keamanan tersebut tinggal satu, yaitu istighfar. Disinilah orang-orang kafir Quraisy mulai merasakan azab yang dijanjikan Allah kepada mereka. Namun bagi orang yang beriman yang mengamalkan ajarannya, dua jaminan keamanan itu masih tetap ada sampai sekarang. Karena orang beriman tahu sosok Nabi Muhammad SAW akan selalu hidup di hati mereka dalam wujud cinta terhadap beliau. Kecintaan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk mengamalkan terhadap ajaran yang ditinggalkan Nabi Muhammad. Dan itulah yang menjadi jaminan keamanan sesungguhnya dari siksa dunia dan akhirat. Selain dengan mengamalkan ajarannya, kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW dapat diwujudkan dengan memperbanyak bersolawat kepada beliau. Sebagaimana diketahui, banyak sekali riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan membaca solawat. Bahkan Sayyid Muhammad Al-Maliki radhiyallahu an di dalam kitabnya Qasail Al-Ummah halaman 248 menyebutkan setidaknya ada 39 keutamaan membaca sholawat. Akan tetapi saya berikan 3 keutamaan yang paling masyhur di antara sekian banyak keutamaan dari membaca sholawat. Yang pertama adalah sebagai penghapus dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bacalah sholawat atasku, karena sesungguhnya sholawat atasku membersihkan dosa-dosamu, dan mintalah kepada Allah untuk wasilah." Lalu para sahabat bertanya, "Apakah wasilah itu, wahai Rasulullah?" Beliau pun menjawab, "Derajat paling tinggi di surga yang hanya seorang saja yang akan memperoleh, dan aku berharap semoga akulah orang yang memperolehnya." Kenapa Rasulullah meminta wasilah untuk ditempatkan di surga paling tinggi derajatnya, sedangkan beliau sudah diberikan jaminan oleh Allah untuk masuk surga? Saudaraku yang dirahmati Allah, tentu permintaan Nabi Muhammad tersebut bukanlah tanpa alasan, karena permintaan tersebut tidak lain hanyalah demi keselamatan umatnya kelak. Dengan menempati kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih mudah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita pun juga lebih mudah mendapatkan jaminan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Lalu keutamaan yang kedua adalah pengabul segala hajat dunia akhirat. Dalam kitab Minhatul Latif disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa membaca sholawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan mengabulkan 100 hajat, yaitu 30 hajat dikabulkan di dunia dan sisanya di akhirat." Itu artinya Allah akan memudahkan dan mengabulkan segala permintaan hambanya yang rajin memanjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu keutamaan yang ketiga adalah dicukupkan oleh Allah. Siapapun orangnya pasti menginginkan hidupnya berkecukupan, karena dengan hidup berkecukupan, insya Allah apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Dan salah satu jaminan Allah bagi hambanya yang rajin membaca sholawat adalah Allah akan mencukupkan segala hal yang kita butuhkan di dunia. Misalnya adalah dalam hal rezeki, kekayaan, harta benda, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, bagi saudaraku yang hidupnya ingin dicukupkan oleh Allah,
maka sebelum berdoa, sebaiknya berzikir terlebih dulu, kemudian sambung dengan membaca sholawat. Barulah berdoa untuk meminta sesuatu kepada Allah. Insya Allah, Allah akan mempermudah jalan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa menginspirasi kita untuk lebih rajin membaca sholawat setiap hari. Dulu pernah ada ulama besar sekaligus sufi yang bernama Abu Bakar Daud Ibnu Jazda Ash-Shibli yang ingin berangkat haji. Beliau menyertakan beberapa muridnya dalam haji tersebut. Di tengah ritual haji, ada salah satu muridnya yang meninggal dunia. Lalu Ash-Shibli mengurus jenazah muridnya tersebut. Saat hendak dimandikan, tubuh muridnya tersebut mendadak menjadi gelap. Namun setelah dimandikan, tubuh muridnya tersebut mendadak terang kembali dan bahkan terlihat lebih bersinar seperti mengeluarkan cahaya. Tak menemukan arti dari peristiwa yang dialaminya, ulama ini tetap melanjutkan ritual hingga proses pemakaman salah satu muridnya selesai. Setelah semuanya selesai, ulama tersebut pun melanjutkan ritual hajinya. Pada waktu beliau istirahat tidur, di tengah tidurnya beliau bermimpi didatangi muridnya yang telah wafat. Lalu ulama itu bertanya, "Wahai muridku, saat aku memandikan jasadmu, aku melihat jasadmu berubah menjadi gelap. Tapi tak lama kemudian berubah lagi menjadi terang, seakan-akan bersinar. Apakah yang sedang terjadi padamu?" Si murid pun menjawab, "Wahai guruku, ketika nyawa saya dicabut, dosa-dosa saya terlihat. Oleh sebab itu badan saya menjadi gelap. Namun tak lama kemudian, saya melihat satu sosok begitu indah dan terang benderang mendatangi saya sambil membawa cawan air. Saya melihat beliau memercikkan air dari cawan yang dibawanya ke tubuh saya. Setelah itu, saya dikenakan pakaian ahli surga dan saya disematkan mahkota serta cincin dengan tulisan yang bermakna, 'Inilah ganjaran bagi orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.' Saya mengetahui diri saya penuh dengan dosa. Namun karena sholawat yang sering saya lantunkan setiap hari itulah yang menjadi penolong saya. Semua sholawat-sholawat itu kembali lagi kepadaku dalam bentuk syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ulama itu pun terbangun dari mimpinya, lalu mengambil kesimpulan dan berpesan kepada semua muridnya untuk tidak melewatkan sehari pun tanpa sholawat meski hanya satu kali. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dari kisah ulama tersebut dan semakin rajin untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita semua berharap dengan lantunan solawat yang kita panjatkan, kelak kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.